Ya, lanjut lagi ya, bab 7 turunan, buku cetak matematika kelas 11 semester 2. Adapun nilai kompetensi dasar adalah 3.9, menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. 4.9 adalah menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis nol kurva berkaitan dengan masalah konseptual. Pertemuan 10 waktu dia aplikasi turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Untuk lebih mengerti materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Vasansia menyatakan memiliki suatu persegi panjang yang memiliki keliling 100 cm. Mari kita bantu dia untuk menentukan luas maksimumnya. Kita jawab ya. Keliling persegi panjang K rumusnya adalah sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 100 ya. Karena dari soal kita 100, kita pindahkan 2-nya. Jadi 100 bagi 2, hasilnya adalah P tambah L sama dengan 50. Kita sendirikan L-nya ya. Jadi L sama dengan 50 kurang P. Diberikan satu variabel saja. Nah, dibilang agar luasnya maksimum. Jadi rumus, kita pasang rumus luas persegi panjang L dengan panjang kali lebar. Jadi L dalam P karena satu huruf saja, satu variabel LP sama dengan P tetap P dikali L-nya diganti dengan 50 kurang P ya, jadi P dikali 50 kurang P. Kali masuk ini ke dalam, jadi LP sama dengan 50 P dikurang P kuadrat. Mencari nilai maksimum, otomatis turunan fungsi itu harus sama dengan 0. Turunannya, jadi LP diturunkannya menjadi L aksen P sama dengan turunannya 50P adalah 50 dan turunannya min 2P adalah dari min P kuadrat adalah minus 2P samakan dengan 0. Nilai P harus sendiri jadi 50 sama dengan 2P. P saja 50 bagi 2, P-nya adalah 25. Luas maksimum yang ditanya, jadi kita pakai rumus luas tadi dalam P, LP sama dengan 50P dikurang P kuadrat. Selanjutnya P-nya kita ganti dengan 25. P-nya di sini kita ganti dengan 25 ya. Jadi L25 P-nya diganti 25, 50 kali 25 dikurang 25 kuadrat. Hasilnya 625 cm. Jadi inilah luas maksimumnya. Begitu. Sangatlah mudah, sangat gampang ya. Nah, ada latihan soalnya nomor 1. Nomor 2. Oke. Lanjut, kita akan bahas contoh 2 ya. Teman Aktivia mempunyai suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya total sebesar 10X kuadrat tambah 1000X tambah 9.000 rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut terjual habis dengan harga 5.000 rupiah untuk setiap produknya, tentukan laba maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Kita bahas ya. Laba rumusnya adalah harga jual total dikurangi biaya total produksi keuntungan. Harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Harga jual total itu harga setiap produk dikali dengan banyak barang atau total barang. Saya tulis kembali kurang biaya produksinya, tinggal dikasih masuk ya. Harga jual setiap produk itu adalah 5.000 kali banyaknya produk adalah X, berarti 5.000 kali X ya. Dikurangi dengan biaya total produksi adalah ini. Biaya total produksinya adalah 10X kuadrat tambah 1000X tambah 9.000 rupiah. Lalu kita kali masuk minnya ke dalam ini ya. Dan dihitung dengan 5.000X. Jadi min 10X kuadrat, 5.000X dikurangi dengan 1000X adalah plus 4.000X.
lalu minus kali mas 9.000 jadi min 9.000 rupiah, begitu ya. Jadi mencari laba maksimum berarti itu fungsi maksimum saat turunan pertama harus sama dengan 0 ya. Jadi kita turunkan ini, LX-nya adalah Lxn X diturunkannya, min 10 X kuadrat turunnya adalah minus 20X, tambah 4.000 X turunnya adalah 4.000, kita samakan dengan 0. Nilai X harus sendiri, jadi 4.000 sama dengan 20X. X saja adalah 4.000 bagi 20, X-nya adalah 200. Jadi banyak barang yang diproduksi adalah 200. Nah, ditanya laba maksimumnya. Nah, kita pasang rumus LX, rumus laba dalam X. Lalu X-nya kita ganti dengan 200 ya. Jadi L200 sama dengan minus 10 kali 200 pangkat 2 tambah 4.000 kali 200 kurang 9.000 rupiah. Hasilnya adalah 391.000 rupiah. Inilah laba maksimumnya ya. Inilah laba maksimumnya 391.000 rupiah. Begitu. Nah, selanjutnya ada latihan soal ya nomor 3. Nomor 4. Oke. Lanjut kita pindah ke pembahasan contoh 3 ya. Asli melihat sebuah garis G menyinggung kurva Y sama dengan 3 akar X di titik dengan berabsis 4. Bantulah Kesli untuk menentukan titik potong garis G dengan sumbu X. Jadi cara kerjanya adalah kita tulis kembali fx sama dengan Y sama dengan 3 akar X. Akar X-nya kita rubah jadi 3 dikali X pangkat 1/2. Lalu kita turunkan ya. Jadi F aksen X atau Y aksen turunan dari 3X pangkat 1/2 adalah 3/2 X pangkat minus 1/2. Dijadikan pangkat positif, jadi semuanya turun ke bawah ya. X pangkat minus 1/2 itu berubah jadi akar X, jadi 3/2 akar X. Setelah dapat turunannya, kita mau cari gradiennya. Mencari gradien caranya adalah dengan mensubstitusi nilai X, absis X 4 ke turunan Y aksen. Jadi dari Y aksen X-nya kita ganti dengan 4 ya, absis itu nilai X. Jadi gradien M-nya X-nya diganti 4 jadi 3 ya. Dari sini diganti 4 X-nya jadi 3/2 kali akar 4. Akar 4 itu 2, jadi 3/2 kali 2, jadi jawabannya 3/4. Inilah gradiennya. Gradiennya adalah 3/4. Setelah itu kita akan mencari nilai Y ya. Kan sudah ada X, ada gradien, tinggal mencari nilai Y. Caranya bagaimana? Dengan substitusi nilai X 4 ke kurva awal ya, ke kurva Y sama dengan 3 akar X. X-nya diganti dengan 4 untuk mendapatkan Y. Jadi 3 kali akar 4. Akar 4 2, jadi nilai Y-nya adalah 3 kali 2, 6. Nilai Y-nya 6. X sudah ada, Y sudah ada. Berarti titik singgungnya sudah ada. Titik singgung itu X, Y. Ya, jadi sungguhnya X-nya 4, Y-nya 6. Oke. Ini. Titik singgungnya 4,6 dengan gradien M 3/4. Jadi X1-nya 4 dan Y1-nya 6. Pasanglah rumus persamaan garis singgung. Y kurang Y1 sedangkan M dikali X kurang X1. Substitusi nilai X1, Y1 dan M-nya 3/4. Ya, seperti ini. Nah, dari sini ada penyebut 4 supaya hilang semuanya kita kali dengan 4. Menjadi 4Y kuadrat kurang 24 dengan 3X kali masuk ya. Kali 3 kali min 4 min 12. Jadi 4Y kurang 24 sama dengan 3X kurang 12. Disatukan. Jadi 3X kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0. Yang diminta dipotong garis G dengan sumbu X. Gitu. Jadi dipotong dengan sumbu X itu syaratnya adalah nilai Y sama dengan 0 ya. Jadi nilai sama dengan 0 ganti ke sini, Y-nya diganti 0. Jadi 3X dikurang 4 kali 0 tambah 12 sama dengan 0. 3X sama dengan min 12, maka X-nya adalah min 4. X-nya min 4 dan Y-nya 0, maka koordinatnya adalah X, Y min 4,0. Begitu. Itulah titik
potongnya. Aman? Nah, ada lagi latihan soal nomor 5. Nomor 6, begitu ya. Sangat gampang, saudara-saudara. Kita lanjut bahas soal nomor 4 ya, contoh 4. Gambar berikut. Luas yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum. Tentukan koordinat titik A. Ini gambarnya. Ya, gambarnya. Jadi caranya untuk mencapai luas daerah maksimum, ini yang luas persegi panjang warna coklat, itu ditanya titik A. Caranya bagaimana? Nilai X-nya ini kita bagi 2, jadi ini sini skala 6. 0 sampai 6 dibagi 2 berarti X-nya 3. Dan Y-nya itu skala 3 dibagi 2, jadi 3/2 atau 1/2 ya, jadi itu saja. 6 bagi 2 untuk dapat koordinat titik X-nya di sini, titik A. Dan untuk mendapat koordinat titik Y adalah, Y-nya kan 3 dibagi 2 saja, 3/2 atau nilai Y-nya adalah 1/2. Bisa kita tuliskan, luas maksimum diperoleh untuk X-nya dengan 1/2 kali 6 ya, karena panjang dari sini adalah 6, jadi 1/2 kali 6. Dan nilainya adalah 1/2 kali 3. Kenapa? Karena batasnya 0 sampai 3 ya. Titiknya ini memotong di Y 0,3. Jadi 1/2 kali 3 untuk mencari koordinat titik A sumbu Y. Jadi X-nya 3 dan Y-nya 1/2. Itulah koordinat titik A. Sangat gampang toh. Selanjutnya ada latihan soal nomor 7 dan nomor 8 ya. Bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita mau bahas contoh 5. Sebuah kotak tanpa tutup memiliki ukuran panjang X, lebar X, dan tinggi Y. Mempunyai volume 108 cm pangkat 3. Agar luas permukaan kotak maksimum, tentukanlah nilai X. Ya. Jadi volume kotak itu dalam X. Jadi V saya dulu ya. V volumenya adalah X kali X kali Y. Anggap dia balok, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X, lebarnya X, dan tingginya Y. Volume kotak diketahui dari soal adalah 108 cm3, jadi kita ganti volumenya 108. X kali Y adalah X kuadratnya. Lalu kita sendirikan Y-nya, jadi Y sama dengan 108 dibagi X kuadrat ya. Nah, luas permukaan kotak itu sama dengan luas permukaan balok ya. Jadi luasnya dalam X, luas permukaan kotak ini. Jadi luas permukaan balok sama dengan kotak tuh. Begitu. X kali X ditambah 4 kali XY. Nah, kita ganti Y-nya 108 per X kuadrat ya. Y-nya kita ganti 108 per X kuadrat. Jadi X kali X adalah X kuadrat. Nah, ini semua kita sudah rubah dalam X-nya karena Y-nya disubstitusi dengan 108 per X kuadrat. Jadi X kali X adalah X kuadrat ditambah 4XY, berarti 4 kali X 4X, dan Y-nya kita ganti dengan 108 per Y. 108 per X kuadrat. X kuadrat ditambah 432 per X, itulah LX-nya. Atau kita bisa rubah semua X-nya, kita naikkan ke atas ya, menjadi X kuadrat ditambah 432 X pangkat min 1. Nah, untuk mencari luas permukaan kotak maksimum, berarti luasnya harus maksimum, maka syaratnya turunan pertama harus sama dengan 0. Dan turunkan itu LX-nya ya. Nah, ini LX harus 0. Turunan pertama LX harus sama dengan 0. LX diturunkan diperoleh LX X. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, dan turunan dari
432 X pangkat min 1 adalah minus 432 X pangkat min 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa rubah bentuknya, jadi ini X pangkat min 2 dijadikan pangkat positif, kita turunkan ke bawah ya, jadi 2X dikurang 432 per X kuadrat sama dengan 0. Supaya hilang penyebutnya, maka kedua ruas kita kali dengan X kuadrat. Jadi 2X pangkat 3 dikurang 432 sama dengan 0. Semuanya kita bagi 2, jadi difaktorkan 2-nya jadi 2 kali dalam kurung X pangkat 3 dikurang 216 sama dengan 0. 2-nya pindah ke sebelah jadi bagi. Jadi 0 bagi 2 tetap 0 ya. Jadi hasilnya X pangkat 3 dikurang 216 sama dengan 0. X pangkat 3 sama dengan 216 ya. Pindah ruas. 216 itu kita bisa rubah jadi 6 pangkat 3. Kita coret pangkat 3-nya yuk. Kita coret pangkat 3-nya. Jadi nilai X sama dengan 6. Sudah dapat nih. Jadi nilai X sama dengan 6. Gitu ya. Satuan panjang. Oke. Nah, ada latihan soalnya untuk nomor 9 dan nomor 9-nya ini ada persegi panjang dan ini setengah lingkarannya. Maklum mami gambarku kurang bagus saudara-saudara. Dan ada nomor 10 mengenai segitiga. Yuk, segitiga. Ya, demikian dulu materi dan pembahasan soal dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua sekeluarga, diberkati banyak rezeki dan sejahtera semata-mata. Amin. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Selamat belajar.